넌 반드시 내 손으로 잡아. Hai guys, kembali lagi di channel Uka Family. Makasih ya yang udah klik video aku. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama berjudul When the Phone Ring. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur filmnya. Hae-jo melakukan ancaman yang dilakukan oleh penculiknya dengan melakukan teror lewat sambungan telepon internasional yang terenkripsi. Dikenal orang sebagai perempuan tunawicara. Ternyata Hae-jo mempunyai rahasia besar. Rupanya selama ini Hae-jo bisa bicara. Ia hanya berpura-pura di depan suami dan orang-orang di sekitarnya. Setelah mengetahui bahwa Hae-jo benar-benar mengalami penculikan, membuat Seon sangat marah dan akan menangkap sang penculik dengan tangannya sendiri. 내 손으로 잡는다. Seon mulai mencari tahu mana saja yang terluka pada istrinya. Dan tak hanya itu, Seon juga melihat mobil yang ditumpangi Hae-jo saat kejadian banyak bekas tusukan senjata tajam. Namun saat memeriksa kamera dashboard, rupanya kamera itu tidak merekam apapun. 하나도 안 찍혀있어? 안 찍혀 있었다고. Setelah kejadian itu, Seon mengkhawatirkan keadaan Hae-jo. Ia ingin Hae-jo berhenti bekerja dan tetap tinggal di rumah. Namun Hae-jo ingin tetap terus bekerja, meski ibu mertuanya juga menyuruhnya untuk berhenti bekerja. Oleh karena itu, Seon meminta petugas keamanan untuk menjaganya selama ia bekerja. Keesokan harinya, Hae-jo bekerja sebagai penerjemah di pengadilan. Setelah selesai menjalani persidangan, pengawal Hae-jo yang sedang menunggu Hae-jo di toilet tiba-tiba harus membantu kegaduhan. Namun setelah kembali ke toilet, pengawal tidak menemukan Hae-jo di sana. 여기 없어. 빨리 찾아. Pengawal segera mencari Hae-jo dan melaporkan pada Seon. Setelah pencarian cukup lama, Hae-jo ditemukan bersama seorang pria di suatu taman. 여자분과 계십니다. 남자? 예? Pria itu bernama Ji Sang-woo. Ia merupakan senior saat Hae-jo kuliah. Ia sangat tertarik pada Hae-jo, namun tiba-tiba menghilang 3 tahun lalu. Rupanya Sang-woo pernah belajar bahasa isyarat agar bisa dekat dengan Hae-jo. Para pengawal melaporkan kejadian ini pada Seon. Seon sedikit kesal dan meminta pengawal mengirimkan foto pria tersebut. Pria itu terlihat tampan dan Hae-jo terlihat bahagia ada di sampingnya. Seon lalu meminta pengawal untuk mengantarkan Hae-jo pulang ke rumah. 안정기가 데이트 하셨습니다. 폭력에 대한 대책 마련과 처벌에 관해서는 Scene berpindah. Siang harinya Hae-jo menemui ayahnya ke rumah sakit panti jompo. Ayahnya bernama Nae Jin-chul. Ia sedikit mengalami gangguan mental dan terus menyebut nama ibunya. 가지마. 애냐. Hanya dengan ayahnya, Hae-jo bisa leluasa berbicara. Ayahnya ingin jika putrinya menjadi pembicara. Makanya ia mengizinkan Kim Yeon istrinya pergi membawa putri mereka. Semenjak hidup sebagai putri kedua dari keluarga Hong, Hae-jo berkata jika hidupnya tidak bisa tenang dan ingin mengakhiri semuanya. Malam harinya, Hae-jo menghubungi Seon dengan ponsel penculik. Ia menanyakan kapan Seon akan menceraikan Hae-jo. Namun Seon mengabaikan penelpon itu. Hae-jo merasa bingung. Akhirnya Hae-jo memiliki ide untuk mengelabui suaminya. Ia lalu mengenakan pakaian dinas yang diberikan oleh ibunya dan memotret pahanya, lalu mengirim foto itu pada Seon. Akan tetapi, Seon tidak percaya jika itu paha Hae-jo. Penelpon itu tertawa. Ia lalu berkata jika Hae-jo memiliki tai lalat yang unik di pahanya.
Sementara itu, Seon cerita dengan rekannya siapakah orang yang selama ini mengancamnya, dan Seon juga menceritakan jika penelpon itu juga mengirim foto tubuh istrinya. Yoongjin berkata jika ini jelas adalah perselingkuhan. Lalu Seon memerintah bawahannya untuk memeriksa CCTV yang ada di jalan. Rupanya hasilnya menunjukkan jika ada seseorang masuk ke dalam mobil istrinya itu tanpa paksaan. Scene berpindah. Malam itu Haejo kembali menelpon Seon dengan telepon penculik. Namun saat telepon terhubung, Haejo mendengar suara ledakan. Haejo lalu bergegas pulang. Rupanya Seon tidak ada di rumah. Pagi harinya, Haejo mendengar berita jika terjadi ledakan hebat di kantor Seon. Di sana polisi mendapatkan rekaman CCTV terduga pelaku pengeboman. Salah satu korban mengatakan jika belakangan ini ada orang mengancam dan menelponnya berkali-kali. Tidak lama kemudian, Seon datang dan ia terlihat sedikit kacau. Bajunya terlihat kusut dan sedikit terluka, seperti dari tempat kebakaran. Seon lalu mendekati Haejo dan berkata jika ada sisi lain yang tidak ia ketahui dari Haejo, maka ia akan mencari tahu sendiri. Seon lalu menarik rok Haejo untuk memastikan tanda di paha Haejo, namun Haejo menahannya.